Pemirsa, ratusan kader Partai Keadilan Sejahtera berdemo di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat siang tadi. Masa demo dibatasi agar tidak menimbulkan klaster COVID-19 yang baru. Demonstrasi mendukung pembebasan Palestina digelar ratusan kader Partai Keadilan Sejahtera di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta Pusat Senin siang. Menurut Presiden PKS Ahmad Saiku yang juga turun ke jalan, aksi ini adalah bentuk nyata dukungan PKS untuk membela warga Palestina. PKS juga akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk bersama-sama membantu warga Palestina di tengah konflik dengan Israel. Kami juga sudah melayangkan kepada Presiden Joe Biden agar melakukan koreksi terhadap kebijakan luar negerinya, sehingga beliau akan mempertimbangkan untuk memberikan hak vetonya terhadap pendudukan Israel. Menurut PKS, aksi bela Palestina akan terus berlanjut hingga konflik di Palestina selesai. Sementara karena menyalurkan aspirasi di tengah pandemi, demonstrasi diupayakan tetap mematuhi protokol kesehatan dan masa yang datang dibatasi 400 orang untuk mencegah klaster baru COVID-19. Dari Jakarta, Kevin Bakan, Harinta Kurniawan, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Sejumlah warga Palembang, Sumatera Selatan menggelar sholat gaib dan doa bersama sebagai bentuk dukungan bagi Palestina atas agresi Israel. Selain para ulama, sholat gaib dan doa bersama juga diikuti oleh Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru. Engkau saksikan kami di sini para ulama dan umara bersama, ya Allah, menunjukkan kepedulian kami di rumah. Sejumlah jamaah tak dapat menahan haru saat lantunan doa untuk perjuangan rakyat Palestina dilantunkan di Geria Agung Palembang, Sumatera Selatan. Mereka berharap kekuatan doa dapat menolong warga Palestina yang sedang menghadapi agresi Israel. Sebelumnya para jamaah juga melaksanakan sholat gaib sebagai bentuk dukungan bagi perjuangan rakyat Palestina. Selain warga dan ulama, sholat gaib diikuti Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Para jamaah juga menggalang donasi untuk warga Palestina. Dari seluruh jamaah yang datang dari inisiatif masing-masing. Karena digelar di masa pandemi COVID-19, pelaksanaan sholat gaib di Geria Agung Palembang diterapkan dengan protokol kesehatan ketat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pertempuran masih terjadi di Gaza, Palestina. Ledakan dan asap masih membumbung di atas kota Gaza. Sementara tentara Israel merilis rekaman dan mengklaim telah menghancurkan peluncur roket multi-barel milik Hamas. Ledakan dan asap membumbung di cakrawala kota Gaza, Palestina, menandakan pertempuran antara Israel dan Hamas belum usai. Sebelumnya, Israel melancarkan gelombang serangan udara di seluruh jalur Gaza dan menewaskan setidaknya 1 warga Palestina dan melukai beberapa lainnya. Serangan terbaru terjadi setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melawan tekanan AS untuk menghentikan serangan terhadap penguasa militan Hamas di Gaza. Sementara tentara Israel merilis rekaman yang mereka klaim sebagai serangan untuk menghancurkan peluncur roket multi-barel milik Hamas di Khan Younis. Serangan itu diakui untuk mencegah serangan kepada Israel. Pertempuran Israel dan Hamas berlangsung sejak 10 Mei, ketika kelompok militan menembakkan roket jarak jauh ke arah Yerusalem setelah berhari-hari bentrokan antara pengunjuk rasa Palestina dan polisi Israel di kompleks Masjid Al-Aqsa. Sejak itu, Israel melancarkan ratusan serangan udara yang menargetkan infrastruktur Hamas, termasuk jaringan terowongan bawah tanah. Sementara Hamas dan kelompok militan lainnya telah menembakkan lebih dari 4.000 roket ke kota-kota Israel. Pemirsa, Israel masih menggempur penduduk Gaza di Palestina. Sampai kapan konflik ini akan berakhir? Ada apa di balik konflik ini? Kami akan membahas bersama pengamat Timur Tengah Universitas Bina Nusantara Tia Mariatul Kiptiah dan Fikri Edi, aktivis kemanusiaan yang juga relawan Mercy di Gaza, Palestina. Saya ke Mas Fikri terlebih dahulu. Mas Fikri, bisa Anda ceritakan kondisi hari ini seperti apa di sana? Ya, kondisi Gaza saat ini memang
masih terus mencekam karena memang tadi malam kami mendapatkan info dari media lokal 50 serangan udara diluncurkan tadi malam. Dan sampai saat ini memang pasien-pasien dan jumlah korban masih terus bertambahan. Yakni sekarang jumlah korban meninggal 231 orang meninggal, terdiri dari 61 anak-anak dan 36 perempuan serta 16 lansia. Adapun luka-luka yang sampai saat ini kita dapatkan itu 1.500 lebih. Baik, Mas Fikri, setelah Presiden Amerika Serikat meminta adanya gencatan senjata dan mengurangi, apakah ada pengurangan ataukah jumlah serangan ini berkurang atau sama saja seperti sebelumnya? Baik, memang setelah adanya kabar gencatan senjata pada hari Kamis ini, penyerangan dari Israel sendiri memang sudah cukup menurun dibanding dengan hari-hari pertama, yaitu hari-hari awal. Dan juga memang dari pihak pejuang Palestina juga memang penyerangannya sudah menurun ketimbang dari awal-awal peperangan dimulai. Baik, saya ke Ibu Tia. Bu Tia, kalau misalnya kami perhatikan setiap terjadi konflik itu wilayah milik Palestina selalu semakin berkurang. Sejauh ini konfliknya sebenarnya apa sih Bu? Ideologi kah atau memang perebutan teritori atau wilayah? Sebetulnya saya lebih sepakat ya untuk menyebut bahwa konflik ini pure politik, tidak ada kaitannya dengan agama. Karena kalau kita lihat bahwa penduduk Palestina juga tidak semuanya Muslim, tapi juga terdiri dari non-Muslim, sekitar 25% penduduk Palestina juga terdiri dari non-Muslim. Kemudian pihak Israel sendiri banyak yang Muslimnya, Mbak Anissa. Jadi kalau konflik ini ditarik terlalu ekstrim ke arah agama, saya melihatnya lebih kepada politik begitu, atau lebih kepada penjajahan. Karena kalau ditarik dari segi histori, Palestina merasa bahwa mereka terlebih dahulu yang berada di wilayah tersebut, kemudian datang bangsa Yahudi yang belum mempunyai negara, dan saat itu dari pihak Britania Raya dan juga Jerman dan Prancis setelah Ottoman Empire jatuh sekitar tahun 1983, itu mengharapkan mereka menempati satu lokasi, satu negara yang bukan di Palestina, tapi ternyata itu ditolak oleh pihak Israel ya, Mbak Anissa. Kemudian mereka menginginkan wilayah Palestina yang berdasarkan ajaran agama mereka itu adalah merupakan tanah yang dijanjikan. Awalnya sejarah-sejarah seperti itu. Sehingga kemudian ada yang disebut dengan agreement Sykes-Picot yang membagi wilayah-wilayah Ottoman Empire menjadi wilayah-wilayah kecil, dan Israel meminta pihak Britania Raya untuk menempati wilayah Palestina. Nah, itulah awal konflik itu terjadi, dan satu sama lain merasa punya ikatan histori memang secara agama, tapi juga kemudian ini terus berkembang menjadi sebuah, saya melihatnya lebih kepada penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina, begitu Mbak Anissa. Baik, artinya sudah ada banyak resolusi mungkin yang dihasilkan oleh internasional terhadap konflik ini. Namun mengapa sampai sekarang ini mudah sekali tersulut begitu, baik masyarakat di Palestina, kemudian pihak militer di Israel? Apa yang menjadi penyebabnya? Apakah memang di hati warga masing-masing negara ini memang sudah tertanam kebencian yang sedemikian rupa, Mbak? Sulit ya, untuk mengurai konflik ini sangat complicated. Banyak faktor, Mas Davi. Pertama adalah dari pihak Palestina sendiri, internal politik Palestina itu sendiri terjadi konflik antara pihak Hamas dan Fatah, begitu ya. Fatah menginginkan bahwa kemerdekaan Palestina itu diperoleh dengan cara diplomasi. Nah, Fatah ini didukung oleh US, kemudian Saudi Arabia dan Israel sendiri, begitu. Jadi lebih soft approach atau pendekatannya lebih soft. Sementara pihak Hamas menginginkan tidak ada lagi diplomasi, kemudian tidak ada lagi agreement apapun, karena Israel pasti akan menyalahi itu, dan Hamas berpikir bahwa satu-satunya jalan adalah dengan cara perang, begitu. Jadi dua organisasi partai di Palestina sendiri terjadi konflik, sehingga bagaimana negara itu bisa merdeka atau berjuang bersama-sama kalau di internal
mereka sendiri terjadi konflik begitu antara Fatah dengan Hamas. Dan yang sekarang terjadi itu adalah antara Hamas dengan Israel sebetulnya. Jadi Israel merasa Hamas selalu membuat ulah begitu ya, pertama kali dengan meluncurkan roket misalnya ke arah Askelon. Mas Davi, kalau kita tahu Askelon itu adalah sebuah padang rumput yang tidak berpenduduk sebetulnya, dan biasanya roket-roket Hamas itu tidak juga bisa membunuh rakyat Israel begitu, tapi balasannya itu luar biasa, dibombardir, bahkan misalnya yang satu mati dari pihak Israel, 1.000 mati dari pihak Gaza. Nah ini yang disesalkan sebetulnya begitu ya. Dan saya tidak tahu motif dari Hamas ini seperti apa begitu. Dan isu yang terkini ini adalah berawal dari Sheikh Jarrah, yang wilayah ini ada di wilayah Yerusalem. Dan Sheikh Jarrah ini adalah merasa bahwa orang Israel itu memiliki tanah tersebut, karena berdasarkan UN itu adalah tanah kosong yang diberikan kepada pihak pengungsi Palestina. Tentu ini dibantah oleh pihak Palestina. Begitu. Nah ini yang tidak ketemu begitu, saling membantah, mengklaim seperti itu. Baik, saya ke Mas Fikri. Mas Fikri, sejauh ini tadi Bu Tia menyebutkan bahwa memang ada konflik di internal Palestina sendiri, tapi lagi-lagi korbannya adalah masyarakat sipil. Seperti apa sih pengaruh bersih tegangnya dua pihak ini? Mas Fikri, Bu Tia, kita akan lanjutkan di Dialog iNews Sore usai jeda berikut, tetap bersama kami.